Seperti gambar yang Anda lihat ini, Monica Umardi juga menyempatkan diri minta nasihat atau petunjuk dari Dai Kondang Zainuddin MZ mengenai perceraiannya yang kedua itu. Monica yang sejak tahun lalu telah menjadi muslimat, merasa perlu memperoleh masukan dari segi moral agama maupun hukum agama tentang keputusan cerai yang telah diambilnya itu. Selanjutnya, hidup ini rasanya akan lebih banyak ia sandarkan untuk memperdalam ajaran agama yang telah dianutnya. Paling tidak setelah kejadian ini saya mendekatkan diri pada agama lah. Paling tidak itu. Halo, apa kabar? Inilah Kabar Kabari, tayangan durasi 30 menit yang hadir di saluran ini setiap Senin dan Kamis. Kami datang kepada Anda membawa kabar-kabar seputar dunia artis, selebriti, dan gaya hidup. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Sore ini Anda bisa simak antara lain perkawinan Monica Umardi yang baru 3 bulan tapi sudah digoyang oleh gugat perceraian. Yang paling sedih buat saya bukan masalah perceraian sebetulnya, tapi menyakiti perasaan orang tua untuk kedua kalinya. Itulah Monica Umardi bersama Vera ibu kandungnya. Selanjutnya akan kami tampilkan pula pembawa acara Tantowi Yahya yang akhir-akhir ini diolok-olok sebagai Menteri Pariwisata. Amin. Itulah pemirsa kabar-kabar dari Kabar Kabari yang bisa Anda tengok kali ini. Di samping kabar-kabar lainnya yang sayang kalau dilewatkan. Halo, apa kabar? Kabar-kabar dari Kabar Kabari kembali menjumpai Anda sore ini bersama saya Herawati sampai 30 menit nanti. Pemirsa, kabar pertama datang dari Monica Umardi. Artis ini kira-kira 3 bulan yang lalu melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Lan Espiana. Tapi dalam waktu sesingkat itu pula rumah tangga mereka telah diguncang badai besar. Perkawinan itu terancam pecah, tinggal menunggu keputusan cerai dari pengadilan agama saja. Perkawinan seumur jagung. Itulah perkawinan Monica Umardi dengan Lan Espiana. Baru sekitar 3 bulan mereka berumah tangga, Monica Umardi sudah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pertengahan Desember lalu. Bagi Monica, ini menjadi perceraiannya yang kedua setelah perkawinannya yang pertama juga berantakan dengan seorang putra yang kini ikut mantan suaminya. Menghadapi kenyataan pahit tersebut, Monica yang berusia 25 tahun kami jumpai bersama Vera ibu kandungnya yang berdarah Eropa. Seorang anak memang akan cenderung kembali berlindung kepada orang tuanya, manakala batinnya terhimpit oleh galau hubungannya dengan suami. Ini mami. Ini Moni. Ini mami Veraku tercinta. Yang mirip apanya sih? Sebenarnya banyak tapi nggak semua Bawelnya. kelihatan. Itulah Monica dan mamanya. Hubungan mereka begitu akrab. Dan kini, kepada orang tua inilah Monica kembali berlindung. Dan Vera sang mama tahu betul siapa anak sulungnya ini. Dengan bahasanya sendiri yang mungkin pemilihan kata-katanya kurang pas dalam percakapan bahasa Indonesia, Vera yang berdarah Jerman itu menceritakan masa kecil Monica. Bisa ceritain nggak masa kecilnya Monik itu kayak apa sih? Apakah dia manja, apakah dia bandel, apakah dia cerewet? Gak ada duanya, asli setan. Gak ada anak, benar, gak ada anak yang lebih bandel daripada dia. Pokoknya semua kejahatan yang ada di dunia tuh pasti lakukan dia. Jadi Jangan terlalu jujur lah, mami itu kamera. Aduh. kalau nggak kedengaran 2 detik udah pasti bahaya, udah pasti berbuat sesuatu yang tidak benar. Ketika Monica menikah dengan Lan Espiana, mamanya tidak hadir karena sedang berada di luar negeri. Tapi orang tua ini sebelumnya telah memperingatkan masa pacaran Monica yang terlalu singkat, yang tentu tak sempat untuk mengenal lebih jauh calon suaminya. Sebenarnya sih nggak setuju ya, kan terlalu cepat, nggak sempat pacaran lama, belum tahu orangnya benar, terus ya lihat lingkungannya, dari mana berasal suaminya, dari mana berasal Monica, takutnya nggak cocok dan ternyata memang benar. Tapi karena Monica keras kepala, nggak pernah bisa dibelain, jadi ya udah cukup dewasa pilihan dia. Tapi Vera selalu memaafkan atau menerima anaknya yang salah langkah. Demikian pula kali ini. Ia berharap selanjutnya Monik tak keliru lagi. Memang pendidikannya demokratis karena orang tua saya juga nggak paksa saya berbuat sesuatu yang saya tidak mau, jadi saya juga nggak pernah paksa, asal tahu diri. Tapi ya udah 2 kali bikin salah, yang mudah-mudahan ketiga kali udah benar. Nanti Dia sayang. iya pasti. Mami sayang nggak sama saya? Ya sayang, kalau nggak sayang udah diusir. Apakah arti perceraian bagi Monica Umardi?
Bukan perceraian itu sendiri yang membuat batinnya tertekan, melainkan rasa bersalahnya pada orang tua. Monik gimana nih? Ternyata komentar mami tuh kayak begitu. Monik jangan bikin salah lagi. Ya, pada dasarnya tidak adalah orang yang ingin berbuat kesalahan. Tidak ada orang yang menikah ingin bercerai. Dan tidak ada satupun orang yang menginginkan pada akhirnya terjadi seperti ini. Tapi kalau pada akhirnya kejadian seperti ini ya mau apa lagi, saya terima aja. Yang paling sedih buat saya bukan masalah perceraian sebetulnya, tapi menyakiti perasaan orang tua untuk kedua kalinya. Apalagi saya menyandang nama papi tuh sampai kapanpun di belakang nama saya ada nama Umardi gitu loh. Itu yang beban buat saya. Umardi adalah nama ayahnya yang berdarah Jawa. Menurut Vera, seandainya Monik mewarisi sifatnya, barangkali kekeliruan demi kekeliruan tak akan diperbuat anak sulungnya. Sayangnya tidak. Sayangnya tidak ya? Sayangnya tidak mewarisi sifatnya bapak. Kalau adiknya mewarisi sifat saya lebih hati-hati, lebih praktis. Perkawinan pertama Monika dengan Andrew Suryo Prabowo juga berakhir dengan perceraian. Cerita itu kembali berulang lagi dalam perkawinannya yang kedua sekarang. Dan yang mengejutkan, kedua perkawinan tersebut sama-sama tidak pernah direstui oleh mamanya. Dua kali ini memang aku menikah tanpa restu orang tua, tanpa restu ibu pada khususnya ya. Pada yang pentingnya mami nggak pernah terlalu menyetujui dan merestui pada kedua pernikahanku. Jadi pernikahan yang ketiga aku serahkan ke mami. Kalau direstui aku nikah, enggak ya udah. Gitu aja, karena aku pikir Kalau jujur kan bukannya tidak terlalu menyetujui, yang pertama tuh sangat tidak menyetujui ya. Dan itu berat. Yang kedua sih saya pikir betul-betul cuma numpang lewat ya. Tapi yang pertama itu benar-benar bagi dia tuh paling berat karena kehilangan anaknya yang udah saya ramalkan. Semua saya udah kasih tahu dulu. Pemirsa, seperti gambar yang Anda lihat ini, Monika Umardi juga menyempatkan diri minta nasihat atau petunjuk dari Dai Kondang Zainuddin MZ mengenai perceraiannya yang kedua itu. Monika yang sejak tahun lalu telah menjadi muslimat, merasa perlu memperoleh masukan dari segi moral agama maupun hukum agama tentang keputusan cerai yang telah diambilnya itu. Selanjutnya, hidup ini rasanya akan lebih banyak ia sandarkan untuk memperdalam ajaran agama yang telah dianutnya. paling tidak setelah kejadian ini saya mendekatkan diri pada agama lah, paling tidak itu. Karena pada saat yang kayak begini kadang-kadang kita mau lari kemana lagi sih sebagai manusia. Ke orang tua iya, tapi juga kan nggak bisa 100% membebankan diri pada orang tua. Ke temen juga nggak semua temen itu ikhlas bantunya. Pemirsa, tadi kita lihat Monika Umardi minta nasihat atau pendapat dari Dai Kondang Kiai Haji Zainuddin MZ mengenai keputusan perceraiannya. Berikut ini sebuah liputan pendek tentang sang kiai yang diwawancari Taufik Safalas. Pemirsa, ini adalah Taufik Safalas dalam pekerjaannya sebagai penghibur. Dan setelah itu, seperti biasa, kalau ia melihat ada tim kabar-kabari di sekitarnya, ia akan minta diberi kesempatan untuk belajar melakukan wawancara. Kebetulan kami lihat Dai Kondang Zainuddin MZ ada di tempat itu seusai ia memberikan ceramah rohani menjelang akhir bulan Ramadan tempo hari. Maka kepada Taufik, kami berikan kesempatan untuk memburu Dai terkenal tersebut untuk melakukan wawancara yang ia maui. Mulailah Taufik berjuang, karena semula sang kiai menolak diwawancarai. Tapi karena Taufik pantang mundur, akhirnya Pak Kiai mengalah juga. Jangan. Ini aja. Iya. Ya, oke. Pak Kiai, ada pesan untuk penggemar kabar kabari dan juga umat Islam dalam menyambut Idul Fitri ini? Ya. Pertama, mari kita lanjutkan semangat Ramadan, karena 1 bulan adalah untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Jangan dengan selesainya Ramadan kita lalu merasa merdeka kembali dan terjebak lagi ke dalam perangkap setan. Yang kedua, tetap menjaga keutuhan dan kekompakan kita sebagai bangsa, karena kalau kita sampai terpecah, ini akan merupakan musibah yang lebih besar daripada musibah ekonomi. Dan yang ketiga, saya tentu selalu berharap agar kita menghadapi milenium ketiga ini dengan keimanan yang kokoh. Apapun profesi kita, lebih-lebih untuk adik-adik saya para artis, karena dunia mereka memang dunia yang syarat dengan tantangan-tantangan yang cukup berat, dan karena itu harus dengan semangat keimanan yang kokoh.
Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, saya salah satu penggemar Pak Kiai. Saya punya hampir kurang lebih 30 kaset. Itu lucu sekali. Pernah nggak Pak Kiai diajak jadi bintang tamu oleh para perawak atau menawarkan diri? belum ada yang Oh nggak kalau diajak bergabung kayak sama Mbak? ya tentu saya mendukung mereka, tapi kan ini dalam konteks yang berbeda. Jadi saya menggunakan humor sebagai bumbu untuk memperkuat maksud-maksud sebuah dakwah. Jadi bukan sebagai tujuan. Karena memang bukan wartawan, pertanyaan-pertanyaan Taufik Safalas pun sangat terbatas. Walhasil, hanya itu tadi hasil wawancara dengan Dai Sejuta Umat Zainuddin MZ. Mudah-mudahan Pak Kiai tetap selalu sehat. Terima kasih banyak, sukses. Terima kasih. Baik. Yuk, Pak Kiai. Yuk.